Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perhitungan SDM kesehatan dengan metode WSN, mata kuliah perencanaan unit kerja yang diampu oleh Bu Novita Jayaningrum SKM MKM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melly Tessa Putri dengan NIM 240205081. Saya Setia Biarsari dengan NIM 240205090. Saya Bismillahirrahmanirrahim dengan NIM 240205069. saya Aulia Setiapti dengan NIM 240205067. Saya Fadil Kusumanggreni dengan NIM 240205075. saya Bisa Zaki Adita Pratama dengan NIM 240205076. Problem-Based Learning, Workload Indicators of Staffing Need WISN, bab kelompok 2. Pengertian WISN. WISN Workload Indicators of Staffing Need adalah metode untuk menentukan jumlah tenaga kesehatan yang ideal berdasarkan beban kerja nyata. Dengan menganalisis jenis kegiatan, waktu kerja, dan volume pelayanan, WISN membantu mengetahui kekurangan atau kelebihan staf serta mendukung perencanaan sumber daya manusia yang lebih tepat dan efisien. Tujuan WISN: mengidentifikasi beban kerja pada kegiatan utama unit rekam medis, menghitung waktu kerja tersedia petugas dalam 1 tahun, menetapkan standar waktu setiap aktivitas utama, menghitung kebutuhan tenaga rekam medis dengan metode WISN, membandingkan jumlah tenaga yang ada dengan kebutuhan menurut WISN, menyusun rekomendasi penataan sumber daya manusia agar lebih efektif sesuai beban kerja. Langkah-langkah perhitungan WISN. Pertama, menentukan waktu tersedia. Waktu kerja tersedia sama dengan A dikurangi B tambah C D tambah E dikali AF. Keterangan: A. Hari kerja, B. Cuti tahunan, C. Pendidikan dan pelatihan, D. Hari libur nasional, E. Ketidakhadiran kerja, F. Waktu kerja. Kedua, menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Untuk memperoleh unit kerja dan kategori sumber daya manusia yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan pada pasien, keluarga, dan masyarakat di dalam dan di luar institusi. Ketiga, menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Tujuan ditetapkannya unit kerja dan kategori sumber daya manusia adalah untuk memperoleh unit kerja dan kategori sumber daya manusia yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan pada pasien, keluarga, dan masyarakat di dalam dan di luar institusi. Keempat, menyusun standar kelonggaran. Tujuannya untuk memperoleh faktor kelonggaran sumber daya manusia adalah meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pada pasien. Kelima, menghitung kebutuhan tenaga per unit kerja. Sumber data yang dibutuhkan untuk perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Studi kasus yang sudah diketahui. Perhitungan jumlah kebutuhan casemis bagian Codingech dan Eri. Petugas saat ini, 1 orang. WKT, kalender tahun 2025. Cuti 12 hari. Izin 3 hari. Pendidikan 3 hari. Jam kerja efektif 8 jam per hari. Hasil perhitungan. Pertama, langkah 1 menentukan WKT. A. Hari kerja 365 dikurang 52 sama dengan 313 libur hari Minggu. B. Cuti 12 hari. C. Pendidikan 3 hari. D. Hari libur nasional 17 hari. E. Izin 3 hari. F. Waktu kerja 8 jam. WKT sama dengan A dikurang B tambah C D tambah EXF sama dengan 313 dikurang 12 tambah 3. 17 tambah 3 kali 8 jam. Sama dengan 313 dikurang 35 dikali 8 jam sama dengan 278 dikali 8 jam. Sama dengan 2224 jam per tahun. Sama dengan 133.440 menit per tahun. Kedua, menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia case mix bagian coding Arja dan Ari. Ketiga, standar beban kerja. SBK sama dengan waktu kerja tersedia per rata-rata waktu kerja produktif A. 133.440 per 2,33 sama dengan 57.270 bit.
133.440 per 2,02 sama dengan 66.059 C. 133.440 per 1,31 sama dengan 101. 862 D. 133.440 per 1,31 sama dengan 101.862 E. 133.440 per 1,05 sama dengan 127.085 F. 133.440 per 11,33 sama dengan 11.777 G. 133.440 per 2,08 sama dengan 64.153 hari. 133.440 per 5,51 sama dengan 24.217 I. 133.440 per 60 sama dengan 224 Joule. 133.440 per 25 sama dengan 5.337 Kelvin. 133.440 per 120 sama dengan 1.112 liter. 133.440 per 30 sama dengan 4.448 M. 133.440 per 180 sama dengan 741. Keempat, menentukan standar kelonggaran. Standar kelonggaran per rapat 3 jam per bulan sama dengan 3/60/12 sama dengan 2160 per 133. 440 sama dengan 0,015. Menetapkan kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan tenaga sama dengan ditambah per A. 11,571 per 57.270 ditambah 0,01 sama dengan 0,01 B. 22,527 per 66.059 ditambah 0,01 sama dengan 0,01 C. 11,571 per 101.862 ditambah 0,01 sama dengan 0,01 D. 11,571 per 101.862 ditambah 0,01 sama dengan 0,01 I. 22,527 per 127.085 ditambah 0,01 sama dengan 0,10 F. 76 per 11.777 ditambah 0,01 sama dengan 0,016 gram. 660 per 64.153 ditambah 0,01 sama dengan 0,02 jam. 1,125 per 24.217 ditambah 0,01 sama dengan 0,01 ke 1. 12 per 2.224 ditambah 0,01 sama dengan 0,015 J. 12 per 5.337 ditambah 0,01 sama dengan 0,012 K. 12 per 1.112 ditambah 0,01 sama dengan 0,02 L. 12 per 4.448 ditambah 0,01 sama dengan 0,012 meter. 24 per 741 ditambah 0,01 sama dengan 0,04213 total 0,01 ditambah 0,01 ditambah 0,01 ditambah 0,01 ditambah 0,01 ditambah 0,016 ditambah 0,02 ditambah 0,01 ditambah 0,015 ditambah 0,012 ditambah 0,020 ditambah 0,012 ditambah 0,042 sama dengan 0,197 dibulatkan 0,02 dibulatkan menjadi 1 petugas. Kesimpulan dan saran. Hasil hitung merupakan angka ideal pada tahun tersebut. Jadi maksudnya adalah tahun 2025 jumlah ideal petugas case mix kerja dan eri adalah 1 orang. Sedangkan di rumah sakit ada 1 orang.
sehingga jumlah petugas yang ada sudah ideal. Sarannya petugas coding RJ dan Eri mempertahankan kualitas kerjanya, agar tugas dapat terselesaikan dengan baik sesuai jam kerja. Sarannya jadi petugas coding RJ dan Eri harus mempertahankan kualitas kerjanya agar tugas dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan jam kerja. Terima kasih.